Kami akui Engkaulah Raja. Kami akui Engkaulah Tuhan. Kami akui Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau Tuhan yang layak disembah, layak dipuji, dan layak diagungkan tinggi. Bertahtalah Tuhan atas hidup kami. Bertahtalah Tuhan atas diri kami, atas pelayanan kami, atas keluarga kami, atas segala sesuatu yang kami lakukan. Biarkan Tuhan saja ditinggikan dan biarkan Tuhan saja yang diagungkan. Ajarkan kami kebenaran firman-Mu ya Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, Bapak Ibu. Kita bersyukur buat hari yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Kita tidak terasa sudah hampir habis mempelajari kitab 1 Korintus. Kita sudah sampai di pasal yang ke-16 hari ini. Dan hari ini kita akan mengakhiri 1 Korintus. Jadi kalau Anda pelajari ada banyak hal yang saya percaya sudah kita dapat dari 1 Korintus ini, amin. Yang paling penting yang bisa kita dapat adalah apapun karunia yang Tuhan beri, jangan sombong. Jangan pernah menganggap karunia itu milik kita, karunia itu punya kita. Jangan pernah menganggap bahwa sayalah pemilik karunia itu. Karena setiap karunia diberikan oleh Roh Kudus kepada tiap-tiap orang menurut kebutuhannya masing-masing. Amin. Kita akan lihat 1 Korintus pasal yang ke-16 ini. 1 Korintus pasal yang ke-16 kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4 aja dulu. Nanti yang lainnya saya akan terangkan kepada saudara. Yang kita akan baca hari ini 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 4. Siap? Bantuan untuk jemaat Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Haleluya. Jadi saudara bisa lihat dalam pasal ini khususnya dari ayat 1 sampai ayat yang keempat itu Paulus mengajarkan kita bagaimana mengumpulkan persembahan atau sumbangan untuk membantu pelayanan-pelayanan jemaat-jemaat yang menderita dan yang miskin di daerah Yudea. Ya, lalu kemudian nanti saudara bisa baca sendiri ya di ayat 5 sampai ayat yang ke-9 itu ada rencana Paulus untuk mengunjungi jemaat yang ada di Korintus ini. Ya, jadi dari ayat 5 sampai ayat 9 di situ Paulus bicara tentang rencana atau niat Paulus untuk mengunjungi jemaat di Korintus ini. Lalu kemudian dari ayat 10 sampai ayat 12 ada beberapa tulisan Paulus yang tujuannya untuk mempercayakan, pertama di situ ada Timotius. Jadi dia akan utus Timotius kepada jemaat di Korintus. Lalu dia memberitahu mereka bahwa ada temannya, rekan sekerjanya yang bernama Apolos yang berniat mengunjungi mereka, ayat 10 sampai ayat 12 itu. Lalu kemudian di ayat 13 sampai 19 saudara bisa baca tentang apa yang dia tekankan, hal waspada, tentang setia, mengasihi, menghormati orang yang sudah membantu dia dan sesama rekan kerjanya dalam pelayanan mereka. Ya. Lalu di ayat 20 ini salam-salam penutup. Jadi kalau Anda buat sulat kan biasanya kepada yang terhormat, kepada yang terkasih. Nah di sini dia mulai sampaikan salam kepadamu dari jemaat di Asia Kecil. Lalu salam dari semua orang-orang saudara-saudaramu. Lalu dia tulis, ada sesuatu yang dia tulis lagi. Ayat 21, dengan tanganku sendiri aku menulis ini.
salam dari Paulus, dia bilang ya. Lalu siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Nah, kita akan bahas sekarang. Yang paling penting saya rasa dari sini bukan rencananya pergi kemana, tapi apa yang dia sebut di ayat 1 sampai ayat 4. Oke? Kita akan lihat dulu. Ada beberapa hal yang Paulus singgung di sini. Yang pertama dia bilang tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Jadi Paulus mengajarkan jemaat-jemaat yang dilayaninya untuk mengumpulkan uang untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Khususnya mereka yang ada di Yudea, ya, di Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena penganiayaan yang begitu berat membuat orang-orang di Israel itu menjadi kesulitan, saudara. Mereka memang tidak punya banyak hal, mereka serba sulit, serba salah dalam keadaan itu. Karena mereka dikejar-kejar, kalau ketahuan Kristen mungkin saja tidak ada orang mau berdagang atau berjual beli dengan mereka. Tidak ada orang yang mau berurusan dengan mereka. Seberat itu, saudara. Itu sebabnya, nah Paulus di sini kepada beberapa jemaat yang dia layani, khususnya di sini dia bilang, aku menyampaikan ini kepadamu sama seperti yang kusampaikan kepada jemaat di Galatia juga. Jadi ada beberapa jemaat-jemaat di Galatia yang diajarkan Paulus untuk belajar mengumpulkan uang, membantu orang-orang kudus Tuhan yang berkesusahan yang ada di Yudea, saudara ya. Nah, nanti saya akan jelaskan juga bahwa apa yang dimaksud oleh Paulus bukan bertujuan agar jemaat di Yudea duduk-duduk saja lalu kemudian terima uang, bukan begitu. Ya, tapi memang situasi pada waktu itu sangat sulit sekali sehingga kalau mereka tidak membantu kemungkinan besar mereka akan hidup dalam kekurangan yang sangat parah sekali. Nah, di sini Paulus bilang, aku hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ada petunjuk yang diberikan Paulus. Apa itu? Perhatikan di ayat yang kedua. Dia katakan begini, hari pertama dari tiap-tiap minggu. Kenapa hari pertama dari tiap-tiap minggu? Sesudah kebangkitan Yesus, saudara, hari pertama itu dinyatakan pada hari kebangkitan itu. Ya, jadi orang itu sebabnya orang Kristen tidak merayakan Sabat atau perhentian itu di hari Sabtu, tapi di hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu itu dianggap sebagai hari perhentian, hari kebangkitan Tuhan, dan itu dijadikan sebagai hari Sabatnya kita, hari di mana Kristus bangkit, dan hari pertama minggu itu. Jadi bagi orang Yahudi itu adalah hari ke-8, saudara, itu dianggap sebagai hari pertama di awal minggu itu, saudara ya. Itu sebabnya dikatakan hari pertama dari tiap-tiap minggu, ya. Jadi hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Saudara perhatikan ini, tiap-tiap orang, tiap-tiap minggu, masing-masing mulai, sudah dia katakan ya, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Haleluya. Jadi apa yang Anda peroleh, apa yang Paulus katakan, sisihkan sesuatu dan simpan itu. Ya, King James tidak menyebut simpan di rumah, tapi di sini dibuat simpan di rumah, tapi tujuannya apa? Sisihkan dulu. Nah, saudara, masalah kita seringkali pada waktu kita mau membantu, waktu kita mendukung pekerjaan Tuhan atau memberikan dana sosial, kita selalu memberikan apa yang sisa di kantong kita. Betul kan? Tapi Paulus ajarkan di sini, firman Tuhan ajarkan di sini bagaimana sebelum kamu datang, sebelum Paulus datang, sisihkan semuanya. Apa yang ada mulai siapkan. Haleluya. Mulai mempersiapkan. Saudara, dalam memberi butuh persiapan. Anda yang mau memberi, mulailah mempersiapkan. Pertama, persiapan yang paling penting adalah persiapan hati. Banyak orang memberi tidak dari hati. Itu sebabnya pemberian saudara sampai ke tempat yang tidak tepat. Atau kalaupun dia sampai dengan ketiadaan syukur, tidak ada ucapan syukur. Itu sebabnya memberi pun harus dengan ucapan syukur. Haleluya. Coba kita lihat sebentar Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28.
Nah, Paulus katakan di sini, orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi saudara, yang Paulus tujukan dengan memberi bantuan kepada orang-orang yang ada di Yudea, bukan tujuannya supaya mereka bermalas-malasan, tidak. Tapi ini adalah bentuk dari toleransi, solidaritas kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu Paulus bilang apa? Kalau ada di antara kamu yang kekurangan, bekerjalah. Ya kan, kalau Anda duduk-duduk di rumah lalu Anda berharap Anda bisa dapat uang, Anda mimpi, saudara. Anda bermimpi. Karena firman Tuhan juga katakan kalau seseorang tidak bekerja, jangan dia makan. Harus bekerja. Apa yang Anda buat dengan tanganmu? Itu sebabnya Paulus bilang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Sekarang ini orang malas kerja keras. Karena sekarang katanya kerja cerdas. Ya kan? Tapi saya percaya kerja cerdas dan kerja keras harus ada. Kalau Anda tidak mau kerja keras, berarti Anda harus punya satu skill yang membuat Anda kerja cerdas. Iya kan? Betul nggak? Kalau nggak mau kerja keras, berarti harus bisa kerja cerdas. Tapi saya jarang lihat orang yang cerdas bisa kaya kali, saudara. Kalau tidak ada kerja keras. Iya kan? Makanya Albert Einstein katakan apa? Keberhasilan didapat dari 99% keringat, 1% inspirasi. 1% loh. Ya, jadi jangan berpikir Anda bisa mimpi-mimpi, ya kan? Aduh, aku mimpi jadi presiden, aku mimpi punya rumah besar, aku mimpi naik mobil Pajero terbaru, Fortuner terbaru gitu kan. Tapi Anda tidak mau bekerja keras. Ini belum memberi ya, belum memberi. Tapi Paulus bilang di sini orang yang mencuri artinya kalau engkau tidak produktif gitu kan. Memang di sini dia tujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Mungkin ada ketahuan di situ jemaat yang mencuri, saudara, atau ngutil. Ya kan? Oke, kemarin waktu kita mau buka di Sujuya, mereka suruh masuk dari departemen store. Saya agak khawatir. Saya bilang, wah gawat ini, sempat ada jemaat kita yang hobinya nyuri gitu kan. Apa nggak malu kita kan sambil jalan pulang dia bawa baju sembunyi di dalam baju pula gitu kan. Ya yang dibilang orang apa? Gereja itu jemaat gereja. Gitu kan. Ada kasus-kasus kami baru-baru ini, ada seorang ketangkap polisi. Yang kedengaran siapa? Oh ini dari gereja Elim loh, coba saudara pikir ya kan. Ini dari gereja Elim, oh, ngeri gak saudara? Kenapa? Iblis suka mempermalukan. Iblis suka mempermalukan dan yang akan dia permalukan khususnya adalah orang-orang yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Paulus bilang, yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi kerja keras. Haleluya. Dan lakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jangan lagi curi. Jangan lagi hanya mau dapat untung tanpa bekerja. Jangan lagi mau berhasil tanpa kerja keras. Doa Tuhan tolong. Tuhan tolong, tapi Anda juga harus bekerja. Tuhan bisa bilang sama Petrus waktu orang datang minta uang pajak. Ya kan? Tuhan bisa bilang sama Petrus, Petrus, angkat tanganmu ke atas, tunggu uang datang. Betul kan? Bisa, tapi Tuhan tidak bilang itu. Tuhan bilang, Petrus, pergi ke danau, cari ikan, pancing ikan, ikan pertama yang kau dapat, di dalam ikan itu ada uang. Ambillah uang itu, bayar. Saudara lihat. Iya kan? Haleluya. Pergi ke danau, pancing atau tangkap ikan. Ikan pertama yang kau tangkap di mulutnya nanti kau buka ada uang. Kenapa sih repot kali Tuhan? Mungkin kalau saudara jadi Petrus Anda bilang kok repot kali untuk dapat 2 peset, uang perak itu aku harus begitu bersusah payah.
Kenapa sih aku nggak angkat tangan aja dan terimalah, terimalah, terimalah. Engkau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Amin. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Haleluya. Tapi nggak mau kerja. Itu sebabnya Paulus bilang kepada jemaat Efesus, bekerja keras, lakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Perhatikan ini. Supaya kau bisa kumpulkan uangmu banyak-banyak. Apakah itu? Enggak. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Haleluya. Loh Pak, ini kan aneh nih. Saya mikir-mikir orang bekas pencuri kerja, berapalah yang dia dapat bisa? Kira-kira lah. Iya kan? Orang yang mungkin tidak terlalu hebat dalam keahlian tertentu, kalau dia disuruh bekerja, berapalah dia bisa dapat? Tapi begitupun yang Paulus bilang, kalau engkau bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik, engkau dapat uang, tapi setelah itu mulailah membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Banyak orang bilang kepada saya, Pak nanti tunggu aku diberkati, aku akan pasti bantu Bapak, aku akan buat ini, aku akan buat itu. Jangan. Selagi engkau punya sedikit, mulailah berbagi. Haleluya. Kalau engkau punya mungkin 1 roti, bagi setengah untuk orang lain. Engkau punya ilmu, bagikan setengah ilmumu kepada orang lain. Apalagi makanya saya tetap memilih jadi dosen, saudara. Kenapa? Dosen itu otaknya harus tetap diasah. Dia harus tetap mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Saya mengajar satu mata kuliah, misalnya misiologi 3 tahun, 5 tahun yang lalu. Lalu kemudian beberapa minggu yang lalu saya mengajar mata kuliah yang sama. Pada waktu saya ngajar, saya lihat-lihat lagi, loh ini udah lain juga datanya. Saya harus belajar lagi, saya harus cari lagi, saya harus periksa jurnal-jurnal lagi. Saya harus mulai memperhatikan lagi. Dan dari situ saya bagikan itu kepada orang lain. Lalu kemudian ada orang bilang, Pak Oktav bagi dong PowerPoint-nya biar saya bisa ngajar. Silahkan. Iya kan, silahkan. Tapi saya nggak kasih langsung PPT saudara. Saya kasih PDF biar dia kerja sedikit, kerjain juga gitu kan. Jangan hanya langsung tembakin aja. Saya pernah kena, kawan saya ada yang pernah kena begitu, pakai PowerPoint saya. Dia nggak tahu bagaimana menjelaskan waktu orang tanya. Kenapa? Karena dia mencuri karya saya gitu kan. Nah itu sebabnya saudara harus berhati-hati. Tapi pada waktu Tuhan mulai memberkati, yang pertama yang harus Anda buat adalah mulai membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Cari kalau perlu siapa orang berkekurangan di antaramu. Haleluya, mulai cari. Saya senang, saya berapa puluh tahun yang lalu, mungkin 25 tahun yang lalu saya pernah khotbah tentang kehidupan John Wesley, Bapak Gereja Metodis. Dia pernah berkata begini, make all you can. Buat apa yang bisa kau buat. Lalu apa? Save all you can. Tabung yang bisa kau tabung. Lalu give all you can. Beri semua yang bisa kau beri. Haleluya, 3 hal ini ingat. Tanamkan di sini. Kerja keras, buat apa yang kau bisa. Lalu tabung apa yang kau bisa tabung. Setelah itu beri segala yang bisa kau beri. 3 hal ini. Haleluya. John Wesley ini memberikan 90% untuk Tuhan, 10% dia ambil untuk dirinya dan keluarganya. Bukan 10% untuk Tuhan. 90% dia berikan untuk Tuhan dan pelayanannya. Dan 10% dia berikan untuk dirinya sendiri. Haleluya. Dan pelayanannya tidak pernah kekurangan. Haleluya. Tidak pernah kekurangan. Karena apa? Firman Tuhan katakan lebih berbahagia memberi daripada begini. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35.
Ada yang dapat boleh baca, silakan. Haleluya. Jadi saudara perhatikan ini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Ini bukan hanya Petrus yang bisa bicara seperti ini, ya, bukan hanya Paulus yang bicara seperti itu, tapi kami pun hamba-hamba Tuhan, saya percaya Anda bisa lihat bagaimana kami memberikan contoh kepada saudara. Ya, kami memberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian, dengan bekerja dengan tangan kami, dengan bekerja dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami membantu orang-orang yang lemah. Saudara juga dengan Anda bekerja keras, Anda membantu orang-orang yang lemah. Yang lemah itu bagaimana? Kata yang dipakai di sini bukan orang yang nggak bisa kerja gitu, tapi orang yang sedang sakit, orang yang sedang bermasalah. Bantu mereka. Tapi ada juga orang-orang yang kelihatannya mau sakit terus gitu kan. Nah ini bahaya juga. Kami dalam gereja juga harus berhikmat. Ada orang-orang yang mau duduk tapi nggak mau bekerja produktif. Lalu kemudian nanti minta pinjam. Kami beberapa kali mencoba juga, ada orang-orang yang seperti itu. Kami berikan modal usaha, kami berikan bantuan ini, bantuan itu, tapi nggak pernah kembali. Janjinya mau kembali gitu, tapi nggak pernah kembali, saudara. Kenapa? Dia nggak mau kerja keras. Dia nggak mau berusaha dengan tangannya. Kenapa? Dia udah kebiasaan enak terima. Nggak ada kepingin untuk mengembalikan apa yang sudah dia terima. Apalagi mikirin untuk balikan ke orang lain atau berikan kepada orang lain. Dia pinjam ini, pinjam. Kerjanya minjem sana, minjem sini. Hati-hati anak-anak muda, jangan kebiasaan meminjam-minjam. Ya, kalau dari kecil Anda sudah biasa meminjam-minjam, maka nanti setelah Anda dewasa Anda juga akan kebiasaan seperti itu. Haleluya. Itu sebabnya Yesus katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Belajar memberi. Belajar memberi. Jangan cuma menerima saja, tapi belajarlah memberi supaya Anda menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Jadi kalau ada orang yang gak bekerja, kehidupanmu harus nampak progresnya. Amin. Apalagi laki-laki, saya bilang sama perempuan-perempuan nih, kalau calon suamimu gak kerja, jangan kawin sama dia. Kalau dia hanya mau hidup daripadamu, jangan kawin sama dia. Orang gitu gak pantas dijadikan suami. Karena pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Adam dikasih tugas dulu. Tuhan suruh Adam rawat dulu Taman Eden, baru Tuhan berikan Hawa bagi dia. Haleluya. Kalau dirinya sendiri dia gak bisa hidupin, bagaimana dia mau hidupin orang lain? Nah di Indonesia banyak kasus seperti ini, saudara. Ya kan, anak udah besar, gak kerja-kerja, malas. Akhirnya dibilang apa? Udah kawinin aja, mungkin siap kawin dia bisa kerja. Ya waktu lajang aja malas kerja, gimana kawin nanti mau kerja? Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau ada yang tidak produktif, tadi saya pakai kata pencuri karena memang Paulus bicara tentang pencuri. Kalau ada yang pencuri, jangan mencuri lagi, tapi bekerja keras. Bekerja keras. Lalu setelah bekerja engkau dapat hasil, mulai sisihkan. Nah ini dia, masuk kepada 1 Korintus 16 lagi. Hari pertama tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan. Kata menyisihkan ini kalau saya pakai istilah prepare, persiapkan. Kami waktu SMP, bapak kami sudah mulai ajarkan, tidak lagi memberikan persembahan di hari Minggu. Kenapa? Bapak saya waktu itu kami sekolah 6 hari dalam 1 minggu. Setiap hari kami dapat uang waktu masih SD dapat cepek. 100 perak. Bisa beli orong-orong, bisa beli kue-kue kecil, bisa beli mainan lagi saudara. Ada dulu tentara-tentara yang ditaruh-taruh gitu kan, tembak pakai karet, push,
jatuh. Dapat itu saudara, uang cepek itu bisa dapat entah apa-apa. Nah satu hari bapak kami bilang, waktu kami sudah mulai masuk kelas 6 SD, bapak kasih kalian 6 hari uang jajan, 1 hari uang jajanmu simpan untuk Tuhan. Wah jadi kalau udah hari ke-6 ini, belum simpan uang udah kalang kabut hari Sabtunya. Apalagi kalau lupa hari Sabtu kepake, udahlah datangi mama. Mak minta dulu mak, gak ada persembahan besok mak. Gitu kan. Tapi saudara bapak udah ajarkan kepada kami dari kecil untuk menyimpan sesuatu yang merupakan milik Tuhan. Itu sebabnya dari kecil kami sudah terbiasa untuk memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Haleluya. Nah prepare. Anda datang ke rumah Tuhan, Anda berjumpa dengan Tuhan, siapkan sesuatu. Makanya Daud pernah berkata, dalam salah satu, saya lupa di mana, tapi dia katakan, aku tidak akan masuk ke rumah Tuhan. Aku tidak akan menghampiri rumah Tuhan dengan tangan kosong. Ada sesuatu yang harus kubawa. Haleluya. Sisihkan sesuatu dan simpan itu. Kerja dulu, dapat hasil, sisihkan sesuatu. Karena memberi itu jangan dari sisa-sisa yang ada. Apa bedanya Anda dengan orang kaya dan Lazarus itu? Lazarus makan dari remah-remah yang sudah jatuh dari orang kaya. Betul kan? Nah pada waktu Anda memberi dari sisa-sisa uang 1.000-2.000 perak. Apa bedanya Anda dengan orang kaya itu? Iya kan? Saya bukan bicara tentang memberi kepada orang-orang di pinggir jalan, di tengah jalan itu. Enggak. Saya bicara tentang khusus pemberianmu bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang-orang yang membutuhkan. Di gereja kita ada satu kotak itu khusus untuk persembahan sosial. Persembahan sosial ini dilakukan untuk apa? Untuk melihat jemaat-jemaat yang kekurangan. Kami bantu pekerjaan-pekerjaan anak-anak Tuhan yang mungkin sedang mengalami masalah. Tadi saya bilang juga bagaimana kami dari dana sosial ini kami melihat siapa yang butuh. Kami lihat siapa yang butuh. Anda bukan kasih yuran di sini. Ingat ini yang saya bilang. Dana sosial ini bukan yuran sehingga Anda gak bisa berhak tanya kepada kami kenapa saya gak dapat. Kenapa saya memberi kepada yang satu dan yang lain ada yang tidak saya beri. Karena saya lihat kebutuhan masing-masing berbeda. Karena itu belajar memberi aja, jangan sibuk mau menerima. Haleluya. Lebih berbahagia Anda memberi daripada menerima. Camkan ini dalam hati dan otak Anda. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Kalau Anda masih bisa bekerja dengan tanganmu, kalau Anda masih bisa punya BPJS mengurus rumah sakitmu, mengurus yang lain-lain, udah. Kalau ada pun diberikan, bilang Pak ini kembali aja. Pakai ini untuk pekerjaan Tuhan, kasih untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Tapi memang kadang-kadang di Indonesia ini agak susah saudara. Ada teman saya cerita begini. Kalau saya nggak salah di Australia. Itu biasanya ada jam-jam tertentu di warung kopi. Mereka jual kopi dan ada etalase untuk jual makanan, roti-roti. Lalu teman saya ini baru datang dan dia beli kopi. Lalu dia pesan 1 roti. Nah sewaktu dia beli kopi, mau bayar, harga yang dibayar hanya kopi. Lalu dia tanya, loh saya kan ambil roti, kenapa rotinya enggak dibayar? Oh iya Pak, karena udah jam 6 lewat rotimu gratis. Katanya. Lah kalau kau bilang tadi aku ambil 2 katanya. Ini sifat kita. Ini sifat kita. Ke Australia terbawa, ke Amerika terbawa, kemanapun terbawa. Iya. Saya pernah jalan di Swedia dengan 2 orang nenek-nenek yang bawa saya keliling pelayanan. Satu hari kami, ya namanya nenek-nenek, sudah umurnya 72, yang satu lagi 68. Kalau bawa makan, saya bingung ini kok nenek-nenek gak pernah bawa aku makan ke restoran gitu kan. Tempat aku makan tuh semua nenek-nenek, kakek-kakek. Benar.
Jadi sekeliling saya itu nenek-nenek, kakek-kakek semua. Dan mereka saling kenal semua nih, saling kenal. Lalu satu hari saya udah bingung saya ini. Ini kok tiap kali makan gak ada anak muda tempat restoran ini kok. Rupanya begini. Untuk mereka yang umur mungkin 65 tahun ke atas di negara mereka. Orang tua yang datang makan itu hanya bayar sekian sekian euro saja. Dimanapun itu. Apapun yang mereka ambil mereka hanya bayar sekian euro. Karena sisanya pemerintahnya yang tanggung. Tapi untuk saya, wah, mereka harus bayar ekstra saudara. Kenapa? Saya belum 65 tahun dan saya bukan warga negaranya. Saya tidak ditanggung oleh pemerintahnya. Saudara lihat ini. Kenapa kami bisa menerima ini, Oktav katanya. Karena dari dulu kami bayar pajak. Lalu kemudian ada orang-orang yang mendukung kami juga. Ada orang kaya di dunia ini saudara tahu. Semakin kaya seseorang semakin besar pajaknya. Jadi kalau orang kaya agak-agak sombong, ya udahlah wajarlah. Karena Anda bayar pajak 15% pun kadang nipu kita. Tapi dia bayar 35%, pajak mereka 35%, 25% di atas kita. Iya kan? Kenapa? Pajak dia dipakai untuk bayar pajak Anda, untuk bayar kebutuhan Anda yang lain-lain. Sama juga BPJS. Kenapa ada BPJS yang bisa gratis? Karena ada orang bayar BPJS kelas 1, tingkat 1, gak pernah pakai, subsidi kepada yang lain-lain. Kan itu bersyukur kalau ada yang seperti ini. Jadi kita melengkapi satu dengan yang lain. Haleluya. Melengkapi. Di mana ada kekurangan, di situ aku masuk. Di mana ada kebutuhan, di situ aku masuk. Haleluya. Jangan merasa udah kita yang segala-galanya. Tugas kita sebagai anak Tuhan adalah sesuai dengan apa yang kamu peroleh, sisihkan sesuatu dan simpan. Supaya jangan pengumpulan itu diadakan kalau aku datang saja, kata Paulus. Haleluya. Sisihkan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Saya lihat di dalam pasal 8, di 2 Korintus pasal yang ke-8, ternyata jemaat Korintus ini benar-benar melakukan apa yang dikatakan oleh Paulus, saudara. Jadi mereka enggak, ya puji Tuhan, saya percaya ada perubahan berarti di sini. Kita lihat 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Nah, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Haleluya. Ingat ini. Memberi jangan dengan apa yang tidak ada padamu. Apalagi kalau pakai uang orang. Ya. Anda pegang uang arisan. Lalu tiba-tiba ada saudara datang perlu uang. Ih, kayak mana lah ya, gak ada pegang uang lagi. Ih, ada uang arisan sama aku. Gak apa-apa lah, ngertinya ibu-ibu itu nanti gitu kan. Ngertinya bapak-bapak itu, ngertinya kawan aku nanti. Ini kan untuk pekerjaan baik. Ini kan untuk pekerjaan sosial. Aku ambil uang ini untuk bantu orang. Jangan. Anda namanya sombong. Mau nunjukin Anda punya, Anda hebat, Anda mampu. Salah saudara. Jangan memberi dengan apa yang tidak ada padamu. Haleluya. Saya sering orang datang minta pinjam uang sama saya. Karena kan saya kelihatan kaya raya kali. Iya. Tiap minggu ada aja yang pinjam uang sama saya. Ada yang pikir mungkin aku bungakan uang gitu kan. Makanya kaya. Jadi kadang-kadang kalau saya bilang, maaf Pak, saya enggak ada. Ah jangan gitu lah Pak Oktav. Cuma segininya yang ku minta. Udah minta, sombong pula lagi gitu. Oh, cuma segininya yang ku minta katanya. Masa enggak ada? Aduh, ini udah tahu aku, ini minjemnya udah kayak gini, mulanginnya lebih susah lagi nanti dia nih. Kayak aku yang berutang nanti gitu kan. Tapi ya sudahlah.
Saya kadang-kadang lebih baik udahlah apa yang ada udah kasih. Kalau mau datang ya udah datang, ambil apa yang ku kasih ya. Jangan gak usah berutang gitu kan. Karena udah banyak kali kau berutang nggak bayar-bayar sampai hari ini gitu. Ya, makanya firman Tuhan bilang, jikalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Haleluya. Kalau memberi, jangan dengan apa yang tidak ada. Apalagi kalau pakai uang orang. Iya kan? Haleluya. Tapi saya di sini kadang-kadang kayak gitu. Saya dipikir kaya, ada yang lebih kaya lagi dari saya. Kadang-kadang gak ada uang budi ku pinjam. Lebih kaya dia dari saya berarti kan. Ini masih ada utang aku sama dia. Gak percaya tanya dia, ada utangku sama dia. Jadi orang lihat apa saudara, anaknya aja gini kaya, bapaknya kayak mana lagi gitu kan. Udah pasti kan. Yang kadang-kadang ya ada kebutuhan saudara ya. Jadi memberi itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Artinya apa? Jangan paksakan. Jadi kalau ada, mulai sisihkan. Ambil, sisihkan. Haleluya. Jadi jangan datang hari Minggu cari-cari dulu. Kami setiap Minggu pagi sudah siapkan uang persembahan. Bahkan kadang-kadang Sabtu saya udah ingatkan istri saya, siapkan uang. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kalau memang harus tukar-tukar hari Sabtu, jangan hari Minggu pas mau ibadah di Akong. Iya kan? Pura-pura beli bonbon pula itu lagi, tukarnya uang 100.000. Akong bilang sama aku, Pak Pendeta bilanglah orang itu jangan tukar 100.000 beli bonbon 2.000. Nampak kali yang mau dikasih untuk Tuhan 8.000, 90.000 dia kantongi. Kan 3 kotak di sini, kadang-kadang 4 kotak dibuat orang ini gitu kan. 2.000, 90 udah masuk kantong gitu kan. Ini seluruh aja, enggak ada. Saudara baik-baik, luar biasa. Anda luar biasa dalam memberi. Serius, saya bilang serius. Haleluya, saya tahu saudara. Memberi itu bukan soal uangnya. Tapi saya lihat Anda, saya tahu saudara jemaat Tuhan di sini. Dengan keterbatasanmu kau belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan, itu yang lebih baik. Haleluya. Lalu ayat yang ketiga, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Ini tugas seorang pemimpin, saudara. Seorang pemimpin adalah seseorang yang siap ambil alih tanggung jawab. Termasuk dalam hal-hal seperti ini. Itu sebabnya ada hal-hal tertentu khususnya dalam keuangan saya agak hati-hati. Karena saya enggak mau ada orang yang jatuh dalam dosa karena hal keuangan ini. Haleluya. Sesudah aku tiba, Paulus bilang, aku akan utus orang-orang. Perhatikan ini, Paulus bukan aku ambil uang itu, aku yang sebarkan ke sana. Saya tahu banyak orang begitu, kumpulkan dari jemaat, lalu waktu dia bagikan keluar nama dia yang dikenal. Ya kan, itu namanya apa? Apa? Lembu punya susu, sapi punya nama. Orang India dulu terkenal, lembu punya susu, sapi punya nama katanya. Nggak tahu apa beda lembu dengan sapi berarti gitu kan. Nah, kadang-kadang begitu saudara. Ada orang kumpulin dana, dapat uang. Kami pernah punya orang yang kami kenal begitu. Satu hari ada saudara saya cerita, oh dia jadi ketua panitia. Waktu dia jadi ketua panitia atau ketua departemen entah ketua apalah waktu itu. Oh banyak uangnya, dari mana? Rupanya dia keliling bawa proposal kemana-mana dapat uang. Nanti pada waktu ada kegiatan seolah-olah dia yang sumbang saudara. Padahal proposal udah jalan di mana-mana. Ini bahayanya. Maka Paulus bilang, sesudah aku tiba, aku akan utus orang-orang yang kamu anggap layak. Ada beberapa forum yang saya masukin kemarin-kemarin itu. Dan belakangan ini saya keluar. Kenapa? Saya paling tidak suka forum yang jalan dengan proposal. Sementara di dalam ada 50 orang tidak bisa buat apa-apa. Untuk apa? Ya kan?
Itu sebabnya saudara, saya sangat mengerti apa yang Paulus maksudkan ini. Sesudah aku tiba, aku akan utus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat. Saya percaya apa yang Paulus tuliskan di situ. Dia tuliskan kepada jemaat di Yudea, uang ini, dana ini adalah pemberian jemaat di Korintus untuk kamu. Terimalah ini dari tangan orang-orang yang mengirimkan ini, yang membawa ini kepadamu. Saudara lihat, haleluya. Inilah seorang pemimpin. Amin. Makanya saya selalu bilang, janganlah posting-posting apa yang kita beri, kecuali di gereja. Iya kan? Kalau Anda beri bantuan, sumbangan, coba tanya orang ini, pernah nggak saya yang langsung datang foto. Tanya ini orang-orang yang selalu sama saya. Nggak pernah saya bilang, foto saya ya, aku kasih sembako ini foto. Nggak pernah, orang ini yang difoto. Awang pun pernah difoto, Awang pun pernah bantu orang-orang yang di sini. Iya kan Wang? Pernah ada foto Awang ku lihat, bantu dia kasih sembako. Kenapa? Anda yang kumpulkan itu. Kita yang kumpulkan itu. Itu sebabnya kita yang harus menyerahkannya bersama-sama. Amin. Tidak boleh ada yang gila pujian. Semua adalah milik bersama. Dan itu yang kita berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Ayat yang keempat, kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Amin. Karena ini bicara tentang uang. Bicara tentang satu persembahan yang harus diberikan. Misalnya ada orang dikirim dari sini, bawa bantuan untuk sana, untuk jemaat sana. Lalu kemudian jemaat bilang, nggak percaya kami yang sama dua orang ini Pak, katanya gitu kan. Curiga kami dua orang ini Pak, ini kayaknya tampang-tampang bahaya ini Pak, nanti uang nggak sampai ke sana. Paulus bilang, kalau kalian nggak percaya, aku juga akan pergi dengan mereka ke situ. Ini pemimpin saudara. Haleluya, kalau perlu aku jalan ke situ. Saya ingat sekali pada waktu Nias gempa 2005 Aceh. Banyak teman-teman kami dari luar negeri yang mulai berdatangan. Waktu itu saya dan Pak Lahagu cukup capek, saudara. Kenapa? Baru kami kirim tenaga misi sekitar 10 orang dari Amerika, dari California, New York, Texas, dan berbagai daerah datang. Baru kirim sebentar sampai lagi. Kirim lagi, sampai lagi. Waduh. Dan satu hari saya ingat sekali ada satu daerah, ada beberapa daerah di Nias yang butuh yang mau dibangunkan tangki-tangki untuk air bersih. Saya bilang ke Pak Lahagu, tolong dampingi mereka yang pergi. Karena kalau ini tidak didampingi, ini akan sampai ke tempat-tempat yang tidak pada tempatnya, ke pos yang tidak pada tempatnya. Akhirnya orang yang butuh air bersih tidak dapat. Nah, saudara, yang seperti ini maksud saya. Ada tempat-tempat, ada hal-hal tertentu di mana seorang pemimpin harus masuk ke situ. Supaya apa? Apa yang kita berikan itu jatuh pada tempat yang tepat. Haleluya. Jadi saudara, itu sebabnya dalam gereja, dalam tubuh Kristus, pemimpin dan jemaat itu harus bisa bekerja sama. Kita harus bisa bekerja sama, khususnya dalam hal memberi. Dalam hal memberi. Saya sangat berharap satu hari jemaat kita di sini menjadi jemaat yang bisa memberi. Amin. Jemaat yang bisa mulai menyisihkan apa yang mereka punya, apa yang mereka dapat untuk pekerjaan Tuhan atau mendukung pekerjaan Tuhan di tempat lain. Mendukung kebutuhan anak-anak Tuhan di tempat lain yang sedang kekurangan. Banyak saudara. Saudara, mungkin Anda merasa itu tidak perlu, tapi saya yakin sekali itu perlu. Haleluya. Anda lihat sekarang ini kawan-kawan kita dari agama sebelah berlomba-lomba untuk hal seperti itu. Ada tempat ibadah mereka yang tidak bagus, wah langsung kumpul uang, sekejap mereka bisa bangun. Khususnya itu kalau di kantong-kantong Kristen. Mereka cepat sekali dalam hal itu. Sementara kita, anak-anak Tuhan, oh kami pun gereja kami lagi bangun Pak. Kita terpecah-pecah. Tapi saudara, apa yang Paulus ajarkan di sini? Jemaat Korintus dukung pekerjaan Tuhan di sana. Jemaat Galatia dukung pekerjaan Tuhan di Yudea. Dukung anak-anak Tuhan yang berkekurangan. Sehingga tidak satu pun di antara mereka yang berkekurangan. Amin. Dan yang paling penting,
kerja keras supaya Anda bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain yang membutuhkan dan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saya nggak akan panjang-panjang, kalau yang lain memang di sini ayat 5 sampai akhir itu hanyalah bicara tentang rencana-rencana Paulus, ya, lalu kemudian permintaannya agar beberapa hamba-hamba Tuhan diperlakukan dengan baik, ya, Timotius, Apolos, lalu Stefanus, ya, ayat 15. Ada satu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Haleluya. Jadi ada orang-orang yang Paulus bilang taati mereka, hormati mereka, hargai mereka karena mereka berjerih payah, bekerja dengan keras untukmu. Haleluya. Selebihnya Anda bisa baca sendiri nanti, dan ditutup lagi dengan pernyataan siapa yang tidak mengasihi Tuhan di ayat 22, terkutuklah ia. Semua ini bisa terjadi. Anda bisa menghormati pemimpinmu, Anda bisa memberi untuk orang lain, Anda bisa mengasihi sesamamu anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena engkau punya hati yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, bagaimana engkau bisa melakukan itu? Itu sebabnya Paulus berani katakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Apa artinya Maranatha? Datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Haleluya. Dia tutup dengan kata-kata ini, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu, kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dengan demikian kita sudah mengakhiri kitab 1 Korintus. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Saya percaya saudara sudah bisa menjadi pengajar-pengajar kitab Korintus. Udah bisa Bu Rani? Diam Bu Rani. Terdiam dia jadinya saudara. Dia sedang merenungkan bisa enggak ya gitu kan. Haleluya. Bu Amce pasti bisa. Amin. Kita akan bersatu dalam doa, kita masuk dalam doa-doa syafaat kita. Mungkin banyak saudara yang bertanya-tanya, ya, kenapa sih berdoa syafaat? Saya selalu tutup dengan kata Nuh berdoa syafaat. Kenapa Nuh berdoa syafaat? Bukannya Nuh menyampaikan hukuman Tuhan. Apa yang Nuh sampaikan bentuk dari doa syafaatnya, kerinduannya untuk orang lain diselamatkan. Doa syafaat itu adalah permohonan yang Anda naikkan kepada Tuhan agar orang lain ditolong Tuhan, agar orang lain diselamatkan Tuhan, agar orang lain luput dari kecelakaan, mara bahaya, kutukan, bencana dan lain sebagainya. Itu doa syafaat. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kita untuk menaikkan doa syafaat kepada orang-orang pembesar-pembesar, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada sesama umat Tuhan. Dan percayalah pada waktu kita mendoakan orang lain, maka keluarga kita juga Tuhan selamatkan. Nuh menyampaikan itu 120 tahun. Pada akhirnya Nuh 3 anaknya laki-laki, istrinya, menantunya Tuhan selamatkan. Haleluya. Abraham berdoa syafaat bagaimana? Abraham berbicara dengan Tuhan. Tuhan bilang aku akan musnahkan Sodom dan Gomora. Lalu Abraham bicara dengan Tuhan. Lalu dalam perbincangannya itu dia berkata, Tuhan kalau ada 10 orang saja, ini terakhir kali dia bilang, 10 orang masa kau akan musnahkan Sodom dan Gomora. Dan Tuhan bilang tidak, aku tidak akan musnahkan. Ini bentuk hatinya Abraham kepada Tuhan. Tuhan selamatkan yang 10 orang itu, kalau ada 10 orang. Tapi Tuhan tidak menemukan 10 orang di Sodom dan Gomora. Dan habislah Sodom dan Gomora. Tapi keluarganya Tuhan selamatkan. Lot, keponakannya, istrinya, dan anak-anak perempuan Lot diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah, pada waktu kita berdoa syafaat untuk orang yang tidak kita kenal. Jangan pikir saya berdoa untuk Afrika, saya berdoa untuk ini, itu, saya kenal. Enggak, saya pun enggak kenal kok. Jangan pikir oh nenek moyang Pak Oktav ada di sana karena itu dia doakan negara-negara ini. Enggak, nenek moyangku pun lahir di sininya.
Sama kayak nenek moyang Anda. Haleluya. Karena itu pada waktu kita berdoa syafaat, percayalah Tuhan juga memperhatikan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita sudah belajar firman Tuhan. Kita sudah belajar banyak hal dari jemaat di Korintus ini. Kita diajarkan untuk tidak sombong dengan karunia-karunia yang ada pada kita. Kita diajarkan untuk tidak menyombongkan diri dengan semua kekayaan, hikmat yang kita punya. Tapi kita diajarkan untuk tetap rendah hati. Kita diajarkan untuk memberi. Kita diajarkan untuk hidup kudus, hidup suci. Kita diajarkan untuk jauhi perjinahan, percabulan. Kita diajarkan untuk tidak melakukan dosa-dosa yang menyebabkan kenajisan dalam hidup kita. Karena dosa yang lain dilakukan di luar tubuh. Tapi dosa perjinahan, percabulan, homoseksual, lesbian, gay, dan yang lain sebagainya dilakukan dengan tubuh sendiri. Jangan cemari tubuh yang Tuhan beri. Karena satu hari tubuh ini akan diubahkan pada waktu engkau percaya kepada Yesus. Kita akan diubahkan dalam sekejap mata dan kembali kepada Tuhan. Kita akan diubahkan dan tubuh kita yang fana ini akan ditinggalkan. Diganti dengan tubuh kemuliaan untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu itu kita bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Karena sengat maut adalah dosa. Pada waktu engkau menyatu dengan Kristus, maka dosa tidak berkuasa atas dirimu. Shandaraba-raba yandarabashika. Mari renungkan lagi. Mulai dari pasal 1 sampai pasal 16 ini. Ingat. Refresh your memory. Segarkan ingatanmu lagi. Ingat. Urabaya lalabashe andana mashika. Roh Kudus itu guru agung kita. Dia akan mengingatkan kita pada waktu kita lemah. Dia akan mengingatkan kita pada waktu kita tidak ingat. Pada waktu kita hampir jatuh. Tapi pada waktu dia mengingatkan kita, jauhlah dari dosa itu. Jauhlah dari pelanggaran itu. Lari keluar, tinggalkan seperti Yusuf. Shandana mayara namasu. Shandana mayara labase. Haleluya. Shandara barala lara namasu. Ora la 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 bashe. Anda sudah dengar firman Tuhan. Sehingga Anda tidak bisa menyanggah lagi pada waktu engkau menghadap tahta pengadilan Kristus. Karena setiap orang yang sudah mendengar berdasarkan apa yang kau dengar, engkau akan dihakimi. Jangan bilang pendetaku belum sampaikan itu padaku. Karena aku sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini yang dipercaya Tuhan, aku sudah menyampaikan kepada. Kalau ada orang bercerai, jangan kawin lagi. Kecuali suaminya, istrinya sudah meninggal. Karena tidak ada yang bisa menceraikan manusia. Tidak ada yang bisa menceraikan suami istri selain maut. Karena orang yang menikah, kawin lagi dengan orang yang diceraikan oleh suaminya atau istrinya, dia berzina dengan orang itu. Jangan mentolerir firman Tuhan. Jangan tambah-tambahi, jangan kurang-kurangi. Jangan ikut dengan apapun pengajaran-pengajaran yang orang katakan, oh itu pengajaran kuno. Alkitab tidak pernah kuno. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini selalu update, up to date. Karena firman Tuhan ini tidak pernah akan kuno. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Untuk sadar akan dosa. Untuk sadar akan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memimpin kita. Haleluya. Haleluya. Shandarabarabashika. Urabarabaraba yaralabashika. Ya Roh Kudus, ku haus padamu.
puaskan sekarang kerinduanku. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haleluya. Pimpin langkahku, pimpin langkahku, ku taat selalu, untuk taat selalu. Sekali lagi katakan, ya Roh Kudus. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku. Apapun kerinduan, mungkin engkau butuh pimpinannya, minta dia puaskan engkau dengan pimpinan itu. Haleluya. Kau menuntunku, pimpin langkahku Tuhan. Haleluya. Pimpin langkahku, ku taat selalu, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhanku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu dalamku. Haleluya. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu. Oh Shandarabarabarabashika di tempat ini ya Tuhan, dalam hidup kami ya Tuhan, agar kami semua menjadi pelaku-pelaku firman dan orang melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kami. Beriku belas kasihan-Mu. Haleluya, haleluya. Bangkitkan roh-Mu. Oh Rabayaralabashe. Bangkitkan roh-Mu dalam kami Tuhan. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesus. Haleluya. Yesuslah Tuhan. bagi semua bangsa.